dan Tuhan beritahu pada saya persis seperti di Yeskiel. Pas saya lagi baca Yeskiel, saya bawa dalam mimpi. Kalau saya baca firman itu saya bawa dalam tidur bahkan. Saya melihat tulang-tulang. Ini mimpi ini. Dan Tuhan berkata, tulang-tulang ini bisa hidup enggak? Itu seperti ayat. Saya berkata, Tuhan yang tahu. Untungnya saya sudah baca, jadi saya tidak lancang jawabannya. Itu mimpi sangat nyata di depan saya seperti televisi. Seperti layar lebar. Lalu Tuhan berkata, bagaimana tulang ini bisa hidup? Di situ twistnya, beda dengan yang di ayat Yeskiel. Kalau di Yeskiel, Tuhan berkata, berkatalah, bernubuatlah pada tulang-tulang ini. Lalu Yeskiel menubuatkan dan berkata, hiduplah, lalu tulang-tulang itu hidup dan berhembuslah angin dari 4 penjuru, Roh Kudus masuk. Kali ini dalam mimpi itu Tuhan tanya sama saya, dengan apa tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Kalau aku berkata, dia bisa dihidupkan kembali. Saya mikir, dikasih kuis sama Tuhan setelah baca Alkitab paginya. Padahal saya sudah baca berkali-kali, saya khotbahkan. Wah, saya jadi senang sekali. Saya tersanjung Tuhan itu care. Kalau saya baca Alkitab itu Tuhan mau tahu kalau saya itu tahu atau enggak yang saya baca. Tiba-tiba saya ingat dengan perkataan. Terus dalam mimpi Tuhan berkata, beritahu sama jemaat. Sudah, saya bangun. Aku memberkati atau tidak memberkati berdasar perkataan mereka. Ingatkan mereka. Merinding saya. Merinding saya. Akulah Tuhan yang tinggal di antara umatku. Aku menguping dan mendengarkan apa yang mereka katakan setiap hari. Baik di hadapanku langsung ataupun di sekelilingku. Ataupun di mana mereka hidup. Saya jadi ingat Yesaya, Tuhan jamah bibirku. Luruskan hatiku, jamah dengan batu bara itu. Aku adalah manusia najis bibir dan aku tinggal di antara orang-orang najis bibir. Dia nggak salahin orang lain loh ya. Dia ngaku dia tertular. Dan dia nulari yang enggak kepada yang lainnya. Kata-katanya mematikan. Dan Tuhan berkata sama saya ingat. Waktu saya bangun dari mimpi itu, nggak langsung bicara begitu, tapi di suara hati saya tiba-tiba ada pengajaran berkata, ingatkah kamu Philip, sebelum kamu sampaikan ke jemaat, apa yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Mereka kurang holy dari sejak kapan mereka pernah holy? Tapi karena mereka berkata, kami akan mati di padang gurun ini. Ini kiamat, habislah, sudah disinilah. Dan mereka berkata, dan mereka mengeluh dan bersungut-sungut, dan berkata, raksasa itu akan membunuh kami. Tuhan berkata, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Dengan perkataanmu, kau dibenarkan. Dengan hatimu kau percaya. Roma 10. Bukan hanya doa terima Yesus, mengaku, beriman. Dengan perkataanmu kau dibenarkan. Apakah semudah perkataan saja? Apakah kerajaan Allah itu semudah kalimat yang diucapkan? Enggak. Sebab kalimat itu untuk bisa diucapkan dalam kondisi tertentu itu pergumulan. Dan Tuhan tahu itu bayar harga. Kalau orang ditekan, dia berkata, aku mengampuni. Itu Tuhan pandang sebagai kebenaran. Itu enggak gampang. Untuk Abraham tidak punya keturunan, sebentar lagi seluruh hartanya jatuh ke tangan stafnya. Pegawai bukan anak sendiri, dia bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Aku percaya keturunan dari engkau itu dihitung sebagai kebenaran. Ketika Anda ditekan, tidak tahan, Anda diberitahukin kanan kiri orang-orang yang paling dekat dengan Anda, kutuki saja, udah tinggalkan Tuhan. Ayo kita ke orang pintar aja. Lalu Anda berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di gereja angkat tangan berkata, haleluya. Itu tidak gampang. Itu bukan cuma main kata, jual kata-kata, seperti orang jual obat. Perkataan ini mahal. Di situasi tertentu ketika kita diuji, perkataan itu segala sesuatu. Jadi Tuhan beritahu sama saya, beritahu sama umatku. Tulang-tulang ini akan hidup lewat perkataan mereka. Saya merinding, saya bangun. Dan perkataan kita itu kadang-kadang kita nggak tahu itu dari Tuhan atau enggak kan. Asal kita itu asal kita itu diinfus dengan firman, kita akan tahu. Perkataan kita nggak akan jauh dari perkataan Tuhan jikalau bukan perkataan Tuhan. Ayat 1 lagi saya lompat lalu kita selesai. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata kecaplah dan lihatlah itu saut-sautan. Anda bisa lihat gak? Kecaplah dan lihatlah itu seperti salip-salipan, balap-balapan. Kadang-kadang kita mengecap dulu, baru melihat. Kadang-kadang kita ucapkan dulu, kita tidak tahu itu Tuhan enggak. Kita beriman,
Mungkin awalnya inisiatifnya bukan Tuhan, meskipun segala sesuatu dalam Tuhan. Kita tidak bisa bangga berkata, semua itu dari aku, imanku, tidak bisa. Segala sesuatu adalah dari Dia, untuk Dia, kepada Dia. Tapi, pernah nggak saya mengalami berkali-kali, saya ngomong dulu, by faith ini, saya tidak dengar apa-apa. Dengan iman dan dengan pergumulan, segenap pergumulan hati saya, dengan iman beranikan saya ucapkan itu. Lalu ayat ini digenapi, Tuhan meneguhkan keputusan yang diambil oleh hamba-hambanya. Dan Tuhan meneguhkan perkataan putusan-putusannya. Saya ngomong dulu, keluarkan dulu. Kejadian. Beranikah kita berkata, itu aku bukan Tuhan? Ya Tuhanlah, segala sesuatu adalah dari Dia. Tapi saya nggak nunggu, Tuhan apa wangsitnya, lalu saya ucapkan. Saya ucapkan dulu. Kecaplah, baru lihatlah. Tapi ada saatnya, Tuhan yang ngomong ke kita dulu. Gara-gara kita itu merasakan sesuatu. Kecaplah itu bisa merasakan sesuatu. Kita seperti mengecap, itu bisa merasakan manis, asin, asam. Kita rasakan dulu, baru kita ucapkan kejadian. Ada waktunya kecaplah itu bukan merasa, tapi mengucapkan. Orang berbicara ini juga mengecap. Makanya itu kalau tidak ada kalimat atau kata-kata yang jelas, maka disebut kecapan. Dan itu nggak sopan kalau lagi makan. Ya kan? Kan nggak enak kalau makan. Kan nggak elegan gitu ya. Kalau mengecap di sini ada dua artinya. Satu, kita merasakan dulu, kita ucapkan kejadian. Yang itu boleh dikatakan bermula dari kita. Iman kita pada Tuhan, seperti wanita Sirofenisia. Kan Tuhan bukan Tuhan yang menyuruh dia berkata, anjing pun butuh ramah. Dia kan maksa padahal sudah dianjing-anjingkan. Kecaplah itu bisa jadi dari kita inisiasi. Kita ucapkan dulu. Tapi bisa jadi kecap itu bukan ucapan. Tapi kita merasakan asin, kita bilang asin, kejadian asin. Tuhan buat kita rasakan manis, kita berkata manis, kejadian manis. Kecaplah itu bisa berupa kata-kata yang dari kita inisiatifnya, atau kita merasakan suatu selera dari Tuhan. Tuhan buat kita tahu sesuatu dulu, kita ucapkan kejadian. Karena itu ada orang kadang-kadang tanya sama saya, Pastor Philip, kalau begini ini Tuhan yang ngomong atau Pastor Philip yang ngomong lalu Tuhan responi? Jawaban saya yang terbaik adalah nggak tahu. Pokoknya saya jalan sama Tuhan, today I will walk with God. What I say matters. Papa mama juga sama, saya dan istri saya, anak saya datang, Pak boleh permen nggak Daddy? Saya akan tanya, Mami bilang apa? Nggak boleh, ya sudah. Tetapi Daddy bilang apa? Daddy bilang, Mami bilang. Kalau Mami bilang nggak boleh, Daddy bilang nggak boleh. Sebaliknya nanti, dia datang ke maminya tanya, Mam, boleh nggak pergi? Daddy bilang apa tadi? Boleh pergi nggak? Ya, boleh. Ya sudah kalau Daddy sudah bilang boleh. Jadi keputusan Mami atau Daddy? Keputusan cincin pernikahan. Kami satu. Makanya Tuhan dengan kita itu bukan atasan bawahan, Yohanes 15. Kamu tidak akan lagi kupanggil sebagai hamba kalau kamu tahu kehendakku. Kita juga bukan cuma hanya bapak dan anak. Jangan lupa loh, kita juga mempelai wanita. Suami istri dengan Tuhan. Sometimes I don't understand, kecap itu berarti ngomong dulu atau rasa dulu. Tapi kalau kata-kataku dalam Kristus, didirect sama Roh Kudus, penuh dengan iman dan pujian. Nggak jauh, nggak. Selalu ada Tuhan di dalam kata-katanya. Selalu ada kuasa mengalir di dalamnya. Haleluya.